Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifudi Zarisma dari kelas RA. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembangunan wilayah berdasarkan teori keunggulan kompetitif atau teori klaster. Teori kompetitif dan klaster pertama kali dikemukakan oleh Michael Eugene Porter, seorang dosen dari Harvard University. Latar belakang munculnya teori kompetitif dan klaster ini karena pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang melambat mulai dari tahun 1990 sampai dengan 2018. Ditambah pada tahun 2008, Amerika mengalami subprime mortgage atau kredit macet di sektor properti, sehingga menyebabkan tekanan krisis ekonomi. Oleh karena itu, Michael Porter mengembangkan sebuah konsep tentang klasterisasi yang bertujuan untuk menjelaskan peran serta dinamika suatu klaster dalam ekonomi nasional serta kontribusinya terhadap daya saing. Porter juga mengemukakan bahwasanya pendekatan tradisional atau kebijakan industri untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi, meliputi yang pertama yaitu perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, yang kedua pembangunan industri berteknologi tinggi, dan yang terakhir yaitu pembangunan dan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada sektor infrastruktur dan proyek kawasan industri. Michael Porter juga mengajukan ide untuk arahan pengembangan wilayah yang terdiri dari pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua yaitu pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Selanjutnya yaitu pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Yang keempat yaitu pembangunan dengan prioritas dan urutan. Dan yang terakhir pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau harapan semata. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menentukan keunggulan kompetitif wilayah. Faktor-faktor ini terdiri dari faktor makroekonomi. Keunggulan dari makroekonomi ini ada 3, yaitu kebijakan moneter dan fiskal, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dari faktor mikroekonomi, di mana faktor-faktornya terdiri dari kualitas lingkungan dan iklim bisnis, pengembangan klaster, kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Yang terakhir yaitu faktor endowment. Faktor endowment ini maksudnya adalah sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Contohnya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, lahan, lokasi, dan lain sebagainya. Kita masuk ke pengertian klaster. Apa sih itu klaster? Klaster adalah suatu kelompok yang berhubungan langsung baik secara geografis maupun kelembagaan dan berkaitan dalam bidang tertentu, dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan saling melengkapi satu sama lain. Contoh dari hubungan klaster ini adalah klasterisasi industri, pemerintah, asosiasi perdagangan, serta perusahaan asing. Selanjutnya adalah komposisi klaster di suatu wilayah. Komposisi klaster dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu klaster global dan klaster lokal. Yang membedakan klaster global dan lokal ini berada di jangkauan pelayanannya. Kalau untuk klaster global, dia melayani pasar nasional dan pasar global juga. Efeknya adalah klaster global mudah terpapar kompetisi dari suatu negara atau wilayah lain. Sementara itu, klaster lokal hanya melayani pasar lokal atau suatu wilayah maupun daerah saja. Berbeda dengan klaster global, klaster lokal ini hanya sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain, baik dalam maupun luar negeri, karena tadi hanya melayani pasar yang lingkupnya lokal saja. Ada 3 manfaat dari klasterisasi ini. Yang pertama akan meningkatkan jumlah perusahaan terkait. Yang kedua yaitu efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional juga akan meningkat. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan linkage antar perusahaan serta knowledge spillover yang akan mendorong perkembangan ekonomi suatu wilayah. Poin selanjutnya adalah pembangunan regional. Pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Adanya strategi ekonomi bukanlah dari pelajaran dari sebuah best practice, akan tetapi strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah tersebut. Michael Porter juga merumuskan strategi pembangunan regional. Yang pertama yaitu penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Selanjutnya yaitu pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Yang selanjutnya pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, dan yang terakhir yaitu pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah. Berikut adalah beberapa kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialisasi wilayah. Selanjutnya yaitu ada pencapaian standar dan kualitas lingkungan. Dan yang ketiga ada peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis. Yang keempat yaitu pengembangan promosi ekspor. Yang kelima pembangunan infrastruktur sains dan teknologi seperti perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu perlindungan sumber daya alam.
Selanjutnya ada kebijakan ekonomi terkait klaster. Yang pertama yaitu pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan. Selanjutnya ada kebijakan iptek. Yang ketiga yaitu promosi investasi asing langsung. Yang keempat pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi. Yang kelima promosi ekspor. Dan yang terakhir yaitu reformasi regulasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.